Salam sejahtera untuk kita semua, shalom untuk semua sahabat Muki dimanapun setiap kita berada dan tentunya para viewers Metanoia Muki TV yang selalu setia mengikuti tayangan demi tayangan yang sangat memberkati ini. Hari ini saya kedatangan seseorang yang sangat luar biasa, senior saya yang namanya sudah tidak asing di kalangan DPP Muki, Majelis Umat Kristen Indonesia. Seorang yang sudah sangat berkecimpung banyak di dunia organisasi dan banyak sekali bidang-bidang yang sebelumnya saya sudah pelajari. Dan dengan hormat saya sapa Bapak Dr. Randos Santun Lumban Gaul. Apa kabar Pak? Baik. Wah, luar biasa sekali, dengar dari suaranya sudah semangat semuanya. Horas Pak. Horas. Iya Bapak, satu kehormatan bagi kami bisa berjumpa dan boleh bertemu langsung dengan Bapak yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia. Betul. Betul ya Pak, boleh cerita sedikit Pak mengenai latar belakang kehidupan Bapak agar semua sahabat Muki di seluruh Indonesia, kawan-kawan di DPW bisa lebih mengenal Bapak dengan baik. Baik, terima kasih. Shalom bagi followers Metanoia Muki TV di seluruh dunia. Saya anak kampung, kalau dibilang kampung lah. Tetapi tahun 73 saya sudah di Jakarta dan kemudian tahun 82 masuk menjadi PNS di Kementerian Koperasi dan Perdagangan. Kemudian dipindah ke DKI Jakarta selama 32 tahun mengabdi sebagai PNS. Terakhir saya sebelum pensiun Pak, saya sudah mengajar hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Basic saya sebenarnya politik. Ya, maka saya cenderung kalau bicara itu selalu politik, walaupun banyak sebenarnya mata kuliah yang saya ajarkan begitu Pak. Nah saya pernah mengajar di salah satu kampus yang ternama dekat kantor saya, Wali Kota Jalan S. Parman dulu ya. Saya tidak sebutkan namanya. Kemudian juga di Jalan DI Panjaitan, kemudian di Kalimalang. Tetapi sekarang saya tidak lagi mengajar, saya sudah berumur 67 tahun, sudah pensiun hampir 13 tahun lalu. Anak 3, sudah nikah 2 orang. Ya, tinggal satu lagi namanya Princess Lady Kesia Hilary. Dia orang Muki juga. Semua anak-anak saya ada di Muki. Berarti hidup dan mati Muki Pak. Muki. Muki damai, Muki jaya. Itu udah pasti ya. Sekali. Iya Pak. Pak, pertanyaan saya spesifik langsung Pak. Karena tadi Bapak yang mancing-mancing duluan Pak. Apa sih yang menjadi ketertarikan Bapak untuk mengamati bidang politik Pak? Tentunya kita kalau bicara politik, di negara kita ini kan persoalan politik itu dinamis ya. Kadang kalau dia seorang pendukung politis, maka apapun kebijakan dari partai dia akan bilang benar kan gitu ya. Tetapi orang lain sebagai oposisi dia mengatakan begitu salah gitu. Salah. Maka kemudian yang terjadi adalah kekuatan atau seberapa besar mereka menjual program atau bisa membawa masyarakat ke lebih yang baik, ke lebih baik gitu. Nah, saya tertarik di politik itu dan kemudian saya masuk ke partai. Setelah pensiun saya langsung masuk ke partai Pak. Ya, dan saat ini juga saya menjadi orang partai. Ya, sebagai sekjen salah satu partai. Saya jadi ingat skripsi S1 saya di teologi, saya mengangkat judul tinjauan etis mengenai gereja berpolitik. Ya. Kalau Bapak memandang, kalau misalkan gereja selama ini terjun ke politik atau setidaknya aktif menyuarakan sesuatu yang berhubungan dengan politik. Ya. Bapak memandangnya etis atau tidak Pak? Ya, bisa dibilang etis, bisa juga tidak. Itu kan tergantung daripada bagaimana kita membawakan. Tidak mungkin kita semua lapisan masyarakat di Indonesia ini harus memang ikut berpolitik. Mau tidak mau. Karena kita menentukan hidup kita, kelangsungan daripada negara itu melalui politik. Siapa yang akan kita pilih? Nah kalau ditanya, gereja bisa nggak berpolitik? Arahnya memang kalau politik bergereja itu secara langsung itu kan tidak bisa Pak.
Tetapi di para gembala gereja, di gereja-gereja itu bisa mengarahkan karena dia juga menilai siapa partai atau partai mana yang paling bagus mengangkat atau membina masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi para pendeta, majelis gereja bisa mengatakan bahwa kita akan mengikuti partai yang ini. Kan begitu? Ya. Itu. Tapi pendeta tidak mungkin bisa ikut berpolitik. Saya mengatakan janganlah pendeta berpolitik. Kalau sudah pendeta berpolitik, itu tidak lagi dia, saya bilang, tidak lagi konsen untuk membina atau melayani para jemaatnya. Pada prinsipnya manusia kita ini zoon politikon ya Pak, ya memang kita terpanggil sebagai manusia politik. Siap. Betul Pak, tetapi dalam prakteknya Pak, kita sama-sama tahu tujuan dari politik itu sebetulnya baik Pak ya. Tetapi dalam prakteknya kita seringkali menemukan hal-hal yang membuatnya jadi terkesan kurang baik. Sehingga bagi banyak orang suka dicap politik itu kotor, politik itu haram, politik itu tidak bagus. Nah bagaimana Bapak berpikir untuk kedepannya, karena saya percaya MUKI juga punya satu panggilan mengedukasi, betul Pak ya? Ya. Jadi memberikan satu pandangan, mengkaderisasi untuk, kan orang-orang Kristen kan juga banyak yang terjun di politik Pak ya? Oh banyak. Iya, bagaimana Pak langkah-langkah dari MUKI sendiri yang harus diambil untuk memberikan satu edukasi pemahaman politik yang baik dan benar menurut Bapak? Iya. Podcast Metanoia MUKI TV yang luar biasa ini dipersembahkan oleh Yayasan Kota Kembang Api dan Denka Pratama. Maka itu dulu kita putuskan bersama-sama di DPP, ada IPKRC, itu pendidikan politik, itu sangat bagus. Memang masyarakat Kristen itu harus diajari berpolitik, nggak bisa enggak. Saya potong sedikit Pak. Siap. Mungkin viewers banyak yang nggak tahu singkatan IPKRC, Institut Politik Kebangsaan Ragi Carita. Silakan Pak dilanjutkan. Iya, harapan kita ini menjadi lembaga pendidikan khusus politik bagi umat Kristen. Tetapi saya berharap terbuka nantinya untuk semua lapisan masyarakat itu. Untuk sementara kita tertuju kepada masyarakat umat Kristen. Pembelajaran politik sangat bagus di sana. Narasumbernya juga sangat bagus saya kira ya. Ada dari mantan birokrat, ada orang politik. Seperti ketua kita itu kan mantan orang politik itu. Iya. Sekarang pun masih di politik sebenarnya. Tetapi tidak lagi ikut serta di duduk sebagai anggota legislatif. Baik, dari tadi kita kasihkan bahas tentang politik Pak. Betul. Tetapi satu pertanyaan saya Pak, kenapa Ya. Bapak mau di MUKI? Ini kan panggilan, tadi saya bilang anak saya pun semua saya suruh masuk di MUKI. Begini, kita melihat visi misi daripada MUKI itu sendiri. Itu yang tertarik saya. Ketika saya diajak Pak Ketum, Pak Jasarmen terjun menjadi pengurus DPP MUKI, sebuah ormas umat Kristen yang anggotanya itu adalah umat Kristen sendiri. Satu-satunya ormas Kristen yang anggotanya adalah umat Kristen. Nah, saya tertarik di situ, apa yang bisa saya lakukan? Maka itu selama periode kami dengan Pak Jasarmen Purba selaku ketua umum yang mulai dari tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 sampai kemarin 2021. Kita giat terus itu, ya. Kita bentuk semua provinsi-provinsi, kabupaten kota supaya aspirasi daripada umat Kristen ini bisa kita salurkan melalui MUKI. Disitulah saya ingin berjuang di dalam ormas Majelis Umat Kristen Indonesia. Itu sebenarnya. Sekian panjang perjalanan Pak Santun bersama dengan MUKI. Apakah Bapak melihat atau kalau saya boleh kasih gambaran, di luaran kadang suka ada omongan miring Pak. Apakah MUKI ini nanti suatu hari akan jadi partai politik? Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Ketika kita masuk dalam MUKI, kita buka semua seragam kita. Maka FKKJ yang dibentuk oleh Bapak Manguncong